Perhatian, perhatian. Kalau sudah siap, berarti betul-betul siap sayang. Sudah siap? Coba duduknya yang rapi, hadap ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 012 Gunung Ringkas Bapak Muhammad Jafar Effendi MPD, yang kami hormati Ustadz Muhammad Tamrin SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SDN 012 Gunung Ringkas, serta seluruh siswa SDN 012 Gunung Ringkas yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi SDN 012 Gunung Ringkas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah tahun 2024. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, keempat tausiah, kelima doa, keenam persembahan siswa-siswi kelas 1B. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara kedua, yaitu sambutan Kepala SDN 012 Gunung Ringkas. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jafar Effendi MPD, yang sekaligus akan membuka kegiatan peringatan Isra Mi'raj hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Jafar Effendi MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana hanya atas rahmat, kudrat dan irodatnya maka kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Muhammad Tamrin. Mungkin ini kami tanyakan ke teman, ada yang kurang tambahnya. Al-Hafid. Ya, alhamdulillah. Bapak itu pengampu dan staf, dan yang paling berbahagia segenap siswa SD 012. Ya. Perhatian,
Ya. Tolong mulutnya dikunci dulu ya. Mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci. Alhamdulillah hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj, dan yang telah hadir di tengah-tengah kita ini tidak sembarangan ini ya. Kita perkenalkan dulu. Jadi pernah beliau hadir di sini, tetapi dulu zaman sebelum COVID. Nah, kita tadi ya. Yang terakhir sebelum COVID, berarti itu kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Bagi siswa yang kelas 4, 5, 6, nah mungkin nggak teringat. Ada yang pernah melihat beliau? Ada yang pernah melihat beliau katanya? Yang pernah melihat? Ya. Ini Bapak perkenalkan. Kalau tadi teman-teman kalian membacakan surah Juz Amma, gitu ya. Beliau ini hafal 30 juz. Jadi nanti bagi yang tertarik untuk mengenal dunia pesantren, bisa ke tempat beliau. Nah, mungkin gitu. Ya. Terkait dengan Isra Mi'raj, nah, mungkin nanti jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya. Seharusnya tadi harus membawa kertas dan pulpen. Apa yang akan disampaikan beliau minimal untuk, jadi ada oleh-olehnya nih pertemuan hari ini. Jadi yang diingat bukan hanya kue dalam kotakan ya, bukan kue dalam kotakannya, tetapi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Tamrin yang berkenan meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengisi kegiatan di SD 012. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sekaligus bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada pagi hari ini peringatan Isra Mi'raj dibuka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Jafar Effendi MPD. Mungkin berhubung tidak membawa alat tulis Bapak, nanti setelah ceramah bisa kita tanya langsung ya ke siswanya. Nanti kita langsung saja tunjuk atau bagaimana kita keliling Pak Akso. Nanti mereka menyampaikan apa sih isi ceramah hari ini begitu. Jadi perhatian. Tolong dengarkan baik-baik nanti isi ceramahnya. Nanti Pak Akso dan Bu Lia keliling menunjuk siswa ya untuk menyampaikan isi dari ceramah tersebut. Jadi mohon perhatikan baik-baik. Siap? Mari kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Sari Tilawah oleh Ananda Hairul Nizam dari kelas 6B, Ananda Aziza dari kelas 3B, Ananda Nur Latifah dari kelas 3B. Kepada Ananda bertiga kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء
Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nana Hairul Nizam, Nana Aziza, dan Nana Nur Latifah. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarkan kalam Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu serta siswa-siswi SDN 012 Gunung Likas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Tamrin SPDI. Kepada Ustadz Muhammad Tamrin SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SDN 012 Bapak Muhammad Jafar Effendi MPD, mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya banyak, mudah-mudahan diberikan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang kami muliakan Bapak Dewan Guru, Ibu-ibu guru, yang kami muliakan anak-anakku sekalian, yang alhamdulillah pada hari ini memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini kayaknya lebih lama daripada pasar malam ini kayaknya. Halo. Halo. Perhatian. Perhatian. Setiap sekolah itu ada paspornya. Nanti ada soal dari Ustaz nanti. Nanti hadiahnya dikasih kue lah. Cuma dengarkan ya. Dengarkan ya. Ceramahnya tak lama, paling 20 menit didengarkan. Nanti itu ada hadiah dari Pak Guru, dari kepala sekolah. Hadiahnya apa? Nanti banyak, ada super dari beliau nanti. Hadiah. Pokoknya dengarkan apa namanya, isi dari ceramahnya Ustaz, didengarkan, kalau bisa dicatat. Nanti pasti ditanyakan sama Pak Guru. Insya Allah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati Isra Mi'raj.
Isra itu artinya jalan. Mi'raj itu artinya naik. Jadi Nabi itu dalam Al-Quran disampaikan Allah Subhanallazi asra minal asra abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi itu jalannya Nabi bukan pakai kaki, bukan. Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai kendaraan yang luar biasa. Apa nama kendaraannya? Unta. Bagus, pinter. Kendaraannya apa? Apa? Buruk. Kendaraannya buruk tadi itu perjalanannya itu ditempuh hanya kedipan mata. Jadi buruk itu jalan tadi itu hanya seperti kilat. Jadi nyambar langsung sampai di tempat. Itu buruk. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ditemani dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sini adalah gurunya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad punya guru? Ya, karena yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an 30 juz tadi itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 Ayo berapa lamanya? Coba diulang. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22. Tuh catat tuh, nanti keluar tuh pertanyaannya. Jadi Quran turun itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Amin Allah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi kita Muhammad SAW Isra, sampailah beliau tadi itu di kota Palestina. Kebetulan sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Setelah sampai di sana, Nabi kita Muhammad SAW sudah ditunggu oleh para nabi-nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam, seluruh nabi menunggu Nabi Muhammad SAW datang untuk melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Setelah beliau sudah sholat jamaah di situ, Nabi Muhammad ini dikukuhkan sama nabi-nabi yang lain. Dikukuhkan dalam bentuk apa? Nabi kita Muhammad diangkat menjadi presidennya para nabi. Siapa presidennya? Presidennya siapa? Bukan Prabowo. Anak-anak ini Pak Prabowo apa Prabowo? Anak TPK nya Prabowo. Ya, siapa presidennya? Bukan Prabowo. Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai presidennya seluruh nabi yang ada di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kalau presidennya Indonesia Prabowo. Itu juga belum jadi, masih itu ya. Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Naik apa? Naik ke langit. Yang pertama Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama itu Nabi Muhammad ditemui sama siapa?
Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Setelah habis itu Nabi Muhammad SAW diangkat lagi naik ke langit kedua. Di langit kedua Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nabi kita di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam beserta dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ada lagu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Nabi diangkat ke langit yang ketiga. Naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Siapa yang tahu? Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Habis ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dibawa lagi malaikat Jibril naik ke langit keempat. Di langit keempat, Nabi kita Muhammad SAW ditemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Ini tadi cerita saja anak ya, sudah cerita di langitnya itu apa yang dibuat Nabi itu baru saja diceritakan. Yang penting tahulah, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa sama Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW ditemui Nabi Harun yang kelima. Habis itu diangkat lagi ke langit yang keenam. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya kasih kue ini lah. Siapa yang tahu? Siapa? Ini. Ambil ini. Ini. Ini ambil. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa sama Nabi Muhammad? Muhammad, kamu ini adalah Nabi yang termuda. Kamu adalah Nabi yang termuda dan mempunyai pengikut yang terbanyak. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu pengikutnya terbanyak, umatnya terbanyak. Dan engkau Nabi Muhammad, umatmu yang terbanyak yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu umur Nabi Musa berapa? Ada yang tahu? Umurnya Nabi Musa berapa? 500 tahun. Umurnya Nabi kita berapa? Berapa umurnya Nabi kita? 63 tahun. Kelima, habis itu diajak lagi sama malaikat Jibril naik ke langit yang ketujuh. Jadi malaikat setelah naik ke langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW ketemu sama Nabi. Siapa yang tahu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi yang paling hebat. Nabi Ibrahim itu punya kelebihan, dibakar api tidak mempan. Dibakar api tidak mempan. Kenapa? Nabi Ibrahim itu adalah Nabi
yang mendapatkan julukan terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi titel yang terbanyak itu adalah Nabi Ibrahim. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai ke langit yang ketujuh, beliau dipersilakan oleh malaikat Jibril langsung naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tadi itu mengajak malaikat Jibril. Setelah mengajak malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, saya tidak mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan derajat saya belum sampai ke tingkatan derajatmu ya Muhammad. Maka pergilah engkau ya Muhammad. Tapi Nabi tetap mengajak malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril mendekat, maka malaikat Jibril langsung pingsan, tidak sanggup bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di arasnya, di singgasananya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi membaca. Ayo ingat ya, apa yang dibaca Nabi? Ada yang tahu? Yang dibaca Nabi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Hafal? Ayo ulang. Ayo. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatul lillah. Ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala kebaikan, sholawatu, segala keselamatan kesucian, thayyibatu, kebaikan-kebaikan, lillahi, hanya milikmu Allah. Jadi Nabi itu puji kepada Allah. Puji kepada siapa? Kepada Allah. Dengan pujian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi orang yang sholat itu anak adalah orang yang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Perhatian. Jadi kok siap tapi ngomong terus ini. Ayo dengarkan. Yang kedua. Setelah Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, makanya Allah menjawab. Apa jawabannya? Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, salam keselamatan. Alaika kepada siapa? Alaika kepada Muhammad. Ayyuhan nabiyyu, kepada seluruh nabi. Wa rahmatullah, yang memberikan kasih sayang dan keberkahan kepada seluruh nabi. Jadi nabi itu diucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW menjawab, karena Nabi dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tadi itu juga mengucapkan salam kepada kita. Apa yang dibilang oleh Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, salam sejahtera kepada kalian semua. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kepada hamba-hambaku yang bagus, hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang soleh dan soleha. Kita ini mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setelah itu para malaikat berkumpul jadi satu.
berkumpulnya malaikat menjadi satu itu setelah Nabi membaca salam, malaikat langsung membaca syahadat bersama-sama. Apa syahadatnya? Ayo sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dibaca malaikat waktu Nabi sudah berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak coba dilihat ke sini, baca syahadat itu kalian sholat atau tidak? Sholat apa tidak? Di rumah sholat apa tidak? Siapa yang sholat 5 waktu? Angkat tangan. Siapa yang sholat cuma 4 waktu? Angkat tangan. Siapa yang sholat 3 waktu? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Yang 2 waktu? Angkat tangan. Siapa yang sholat sehari cuma sekali? Siapa yang tidak sholat? Angkat tangan. Alhamdulillah. Nanti yang tidak sholat dapat hadiah nanti dari Pak kepala sekolah nanti. Yang tidak sholat dapat hadiah dari kepala sekolah. Atau hadiahnya apa nanti tidak tahu. Ya, betul. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat tadi itu, maka Nabi Muhammad SAW membawa perintah sholat itu ke alam dunia. Setelah perintah sholat tadi itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka di perjalanan tadi itu ditemui sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa oleh-oleh kalian Muhammad, apa oleh-olehmu datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa dia bilang? Saya diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu tidak sanggup untuk melakukan sholat 50 waktu. Maka kau datang Muhammad untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta keringanan. Akhirnya waktu itu Nabi Muhammad SAW naik ke atas minta keringanan. Keringanan itu dipotong yang 50 menjadi berapa? Dipotong 5. 50 dikurangi 5 berapa? 50 dikurangi 5 berapa? 4 di 5. Jadi waktu itu naik ketemu lagi sama Nabi Musa. Muhammad berapa potongannya? Bilang Nabi Musa, bilang Nabi Muhammad potongannya 5. Muhammad, kau naik lagi ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dikurangi lagi. Ringkas cerita, 9 kali Nabi Muhammad naik turun bertemu dengan Allah, dipotonglah berapa? 9 kali 5 berarti 45. Berarti 45 sholat itu dipotong, yang 50 itu akhirnya jadi 5. Jadi sholat itu sudah ada 50. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang tadi asal mulanya 50 waktu dijadikan 5 waktu, tapi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sama dengan pahalanya 50 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Perhatian. Yang nggak sholat, nanti kalau mati yang nggak sholat dari kecil sampai dia tua nggak pernah sholat, kalau dia mati nanti dimasukkan dalam neraka sakor. Neraka apa?
neraka sakor. Dalam juz 29 surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi sakor, siapa yang masuk neraka sakor? Yang pertama, qalu lam nakum minal musallin, adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Saya mau tanya anak-anak, kamu sholat nggak di rumah? Bapakmu sholat apa tidak? Mamamu sholat apa tidak? Nenekmu? Kakekmu? Alhamdulillah. Siapa yang bapaknya, mamanya tidak sholat? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada alhamdulillah. Ya. Yang tidak sholat, satu kali tidak sholat, nanti dibakar api neraka sakor selama 80 tahun. 80 tahun. Jadi yang tidak sholat, sekali sholat dibakar api neraka sakor. Jadi batasannya kapan sholat itu? Sholat itu wajib sholat kalau anak-anak sudah sunat. Siapa yang sudah sunat? Tangan. Ya, yang sudah sholat, yang sudah sunat itu harus wajib sholat. Yang perempuan, yang wajib sholat perempuan yang sudah keluar darah haid. Siapa yang berhaid? Belum ada. Belum ada. Jadi kalau kalian sholat belum balik, maka yang mendapatkan pahalanya itu adalah orang tua kalian. Jadi kalau ke masjid, alhamdulillah sholat. Yang dapat pahala orang tua. Tapi kalau kita nggak sholat, maka kita akan dibakar api neraka 80 tahun. Ustaz, saya sehari nggak sholat 2 kali. Berarti dibakar api neraka berapa tahun? 160 tahun. Nanti sampaikan mamanya ya, sampaikan mamanya, bapaknya. Pak, mak, tidak sholat sekali kata Ustaz 80 tahun dibakar api neraka. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj tadi ini, kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Perhatian, kita disuruh berbakti kepada kedua orang. Jangan suka melawan kepada orang. Jangan pernah membentak kepada orang. Minta uang nggak dikasih orang tua, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, loncat-loncat, jungkir balik. Ada di sini? Ada angkat tangan. Siapa? Nanti dikasih hadiah sama ibu guru nanti. Ya, tidak boleh melawan orang tua. Orang yang suka melawan orang tuanya nanti, kalau dia mati masuk dalam kuburan nanti, dia akan digigit sama ular, digigit sama lipan, digigit sama rayap, digigit sama macam-macam binatang. Kenapa? Durhaka kepada orang, apalagi suka buat mamanya nangis. Mamanya minta uang gak dikasih, mamanya dilawan, dipukul. Tidak boleh. Yang ketiga, kalau anak-anak mau menjadi orang yang sukses, tidak boleh melawan guru. Halo, dengarkan. Kalau anak-anak mau jadi orang sukses, tidak boleh melawan kepada guru. Tidak boleh. Tidak boleh gurunya dibantah, tidak boleh. Tidak boleh gurunya disakiti, tidak boleh. Kenapa? Yang mengantarkan kita menjadi orang sukses adalah guru. Pak Prabowo bisa jadi presiden karena diajar sama guru.
Ya enggak? Jadi jangan sampai kita suka menyakiti hati guru. Apa contohnya menyakiti hati guru? Suka bolos. Itu menyakiti hati guru itu. Apalagi contohnya datang terlambat. Itu juga menyakiti hati guru. Jadi mudah-mudahan bisa yang dapat saya sampaikan karena sudah mulai panas. Mudah-mudahan dapat saya sampaikan ada berkahnya. Mudah-mudahan anak-anak ini yang berpikir hafal Quran nanti bisa mondok di pesantren saya di Amal. Ada SD Juwata itu, anak-anak SD dari Juwata, SD berapa di Juwata itu Alam, itu yang sekarang kelas 3 SMP hafalannya dapat 16 juz kelas 3 SMP. Kalau yang simpang amal itu banyak yang dari simpang amal masuk pesantren saya ada yang dapat 10 juz kelas 3 SMP. Ya anak-anak nanti yang berbakat, bapak guru yang berbakat dibina seperti yang ngaji 3 orang tadi itu berbakat.